Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tokoh dalam sosiologi komunikasi, yaitu Karl Marx. Nah, sebelum masuk ke pengenalan tokoh, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sosiologi komunikasi itu sendiri. Jadi menurut Surjono Sukanto, bahwa sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun kelompok dengan antara kelompok. Nah, kemudian tokohnya yang terkenal yaitu Karl Marx. Nama lengkapnya itu Karl Heinrich Marx, yang lahir pada 1818 di Jerman Barat. Jadi ia adalah putra seorang pengacara Yahudi yang sukses. Dan ia juga sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Marx dari awal teorinya, maksud saya karya tulis Karl Marx dari awal hingga akhir sangat berpengaruh kuat dalam dunia sosial yang kritis. Karl Marx menjelaskan dunia sosial lebih realistis atau materialistis. Beliau merupakan seorang filosof, sosiolog, ekonom, politisi, dan aktivis. Jadi teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik itu biasanya disebut dengan Marxisme. Jadi di Marxisme itu teorinya menyatakan bahwa manusia berkembang melalui perjuangan kelas sosial. Nah, jadi dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada dalam konflik antara kelas pemerintah yang disebut bourgeois yang mengendalikan alat produksi dan kelas buruh. Ya, jadi kelas buruhnya disebut dengan proletariat. Jadi kaum buruh ini dapat diperalat dengan menjual tenaga. Jadi sebagai balasan upah. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa pemikiran Karl Marx sangat penting dalam melandasi sosiologi komunikasi. Menurut Karl Marx, sejarah peradaban umat manusia yang ada pada saat ini adalah hasil pertentangan kelas dalam memperebutkan sumber-sumber produksi atau ekonomi serta masalah distribusi. Dan dari sinilah kelas sosial itu muncul. Karl Marx ingin menghapus masyarakat tanpa kelas dan menghapus penindasan tersebut. Lalu Karl Marx mengembangkan teori kelas sosial ini menjadi teori konflik. Karl Marx membagi kelas menjadi 3, antara lain. Yang pertama, kaum bourgeois dan proletar atau majikan dan buruh. Yang kedua, kaum patrisian dan plebeian atau bangsawan dan budak. Dan yang ketiga, kaum guildmaster dan journeyman atau penyuruh dan pesuruh. Konflik dimulai dengan sikap dan perilaku majikan yang selalu mengeksploitasi tenaga buruh atau budak dengan upah yang tidak sesuai. Pertentangan tersebut akan terus-menerus terjadi. Kadang-kadang pertentangan mereka itu tersembunyi, seringkali berupa pertentangan terbuka, pertentangan yang berujung pada revolusi, yang akan membentuk kembali masyarakat itu dalam keseluruhan atau bahkan hancurnya kelas-kelas yang sering bertentangan itu. Dalam konteks komunikasi, Marx menyebutkan bahwa media berperan besar untuk mempengaruhi masyarakat hingga menjadi arena pertarungan ideologi berbagai kelas. Hal tersebut dikarenakan pemilik modal yang berinvestasi pada suatu media dapat mempengaruhi isi konten medianya, sehingga juga menjadi kesempatan untuk para investor tersebut menguasai segala bentuk penyampaian informasi media, dan tentu saja hal tersebut digunakan untuk mencari keuntungan atau profit bagi mereka yang mempunyai kekuasaan. Contoh, ketika seseorang yang berinvestasi dengan cara memasang iklan yang ditayangkan secara berulang-ulang, hal ini dapat menyebabkan masyarakat yang menyaksikan iklan tersebut akan menjadi lebih mudah terpengaruh. Kebiasaan ini menjadi tolak ukur kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya menguntungkan bagi penguasa yang mendapatkan keuntungan. Kesimpulan, apabila ada hubungan yang tidak seimbang antara penguasa dengan pekerja, itu akan memunculkan pemberontakan dalam sistem kapitalis. Karl Marx ingin menghapus adanya penindasan dan ingin menghapus masyarakat tanpa kelas, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Marx berpendapat kita harus mulai kritis di era kapitalis, di era penindasan ini. Jadi kita harus kritis, jangan mau ditindas. Sekian presentasi dari kelompok kami, bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.